Kamu sungguh tak tahu terima kasih. Aku telah membesarkanmu selama 20 tahun. Bahkan setelah Man-Man yang kamu kembali, aku masih mengasihanimu karena orang tuamu telah tiada. Membiarkanmu tinggal di keluarga Jiang. Tapi kamu tidak hanya memukuli dan memaki Man-Man, sekarang bahkan menjebloskan nenek dari tangga. Aku tidak percaya. Kali ini aku masih tidak bisa mengusirmu dari keluarga Jiang. Putri kandung keluarga Jiang. Hanya bisa aku. Ibu, aku tidak menjebloskan nenek. Aku sungguh tidak menjebloskan nenek. Kumohon percayalah pada aku sekali ini. Percayalah pada aku sekali ini saja, Kak. Aku tahu kamu membenciku karena aku putri kandung yang kembali merebut posisimu. Aku bisa kembali ke panti asuhan. Asalkan kamu jangan karena iri hati menyakiti keluarga yang kusayangi. Man-Man jangan pergi. Yang seharusnya pergi adalah orang yang berhati jahat ini. Ibu, aku tidak. Aku sungguh tidak, Ibu. Kakak, kalau bukan kamu, kenapa kamu muncul di sana di tengah malam? Karena setiap malam aku akan, saat seluruh keluarga tertidur, menyelinap ke dapur. Hanya karena putri kandung yang ditemukan kembali, Jiang Man-Man tidak menyukai. Ini sayang sekali kalau dibuang. Selama 3 tahun Man-Man kembali, setiap hari aku melewatinya seperti ini. Sampai suatu hari ini. Nenek, kenapa denganmu? Bangunlah. Nenek, bangunlah. Jiang Shiyu, apa yang telah kau lakukan? Jika bukan kau yang menyakiti nenek, mengapa kau muncul di sana di tengah malam? Ibu, karena aku lapar. Masih berbohong. Keluarga Jiang kami yang besar ini. Mungkin kekurangan satu piring makanan untukmu? Kepala, anak perempuan durhaka ini. Saya titipkan padamu. Ya, Ibu, tolong selamatkan aku kali ini, Ibu. Nanti, Ibu. Ibu, percayalah pada aku kali ini, Ibu. Jiang Shiyu, anak angkat keluarga Jiang, bersalah mencuri harta keluarga, memfitnah saudari, meracuni, tidak menghormati orang tua, pelanggaran akademik, dan berbagai kejahatan lainnya. Kini dikirim ke sini. Semoga engkau membersihkan hatimu dan menyadari kesalahanmu. Apakah hanya dengan matiku kau baru akan percaya padaku? Dia, apa yang akan dilakukan? Aku tidak punya permintaan lain. Shiyu, Hanya berharap dalam reinkarnasi berikutnya, saat kau membuka mata, kau telah menjadi aku. Ini di mana? Kenapa aku di sini? Kenapa baunya apek? Lapar sekali. Kenapa bisa sangat lapar? Man, kamu datang tepat waktu. Man, tolong ibu. Jiang Shiyu, kamu si imut. Sebaiknya kamu sadar posisimu. Namaku pantas kamu panggil. Dia memanggilku apa tadi? Kenapa aku berubah menjadi Shiyu? Tapi aku masih harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kamu yang bunuh diri,
Jiang Yun, si tua bangka itu tidak akan tertabrak mobil karena menyelamatkanmu. Sekarang masih terbaring di ICU, hidup mati tak pasti. Semoga Tuhan memberkati. Dia harusnya jaga. Apa yang kamu katakan? Dia ibumu sendiri. Begitukah caramu memperlakukannya? Jangan pura-pura di sini. Ini bukan pertama kalinya. Aku memanggilnya seperti itu. Sama seperti... Ini juga bukan pertama kalinya aku membuatmu difitnah. Nenek aku yang dorong. Plagiat, pencurian, perundungan. Yang sebelumnya dilemparkan ke kepalamu juga aku yang lakukan. Aku juga berencana memilih hari baik untuk menuduhmu mengidap penyakit kotor. Tapi di keluarga ini, siapa yang akan percaya padamu? Sudah kubilang. Ibu sudah bilang penerus grup Jiang hanya akan jadi kamu. Kenapa kamu masih terus menyusahkanku? Mengapa kamu masih terus menyasariku? Mengapa? Padahal aku sudah ditemukan, Jiang Yun malah masih menahanmu di rumah, bahkan berkata, harta di masa depan akan disisakan sebagian untukmu. Jika aku tidak bisa mengubahnya, maka satu-satunya cara adalah menurunkan Kesanmu di hatinya. Bahkan jika kamu membenci ibu karena semua harta diberikan padaku, apa hubungannya dengan nenek? Mengapa kamu harus menyakitinya? yang harus disalahkan hanya dirinya sendiri. Mendengar hal yang tidak seharusnya didengar. Kalau tahu diri, pergi sendiri. Kalau tidak, lain kali yang kumasuki. Bukan lagi sekolah khusus. Ruang bawah tanah yang lusuh ini ternyata adalah kamar Shiyu. Tapi mengapa? Aku tidak pernah tahu. Tidak. Dalam keadaan seperti ini, aku tidak bisa menyelidiki kebenarannya. Yang paling mendesak adalah segera kembali ke tubuhku sendiri. Tadi Man bilang, tubuhku sekarang terbaring di ICU. Dokter, bukankah hasil pemeriksaan menunjukkan semua indikator tubuh istriku sangat normal? Tapi mengapa dia terus tidak sadarkan diri? Ayah, aku tahu ayah khawatir tentang ibu, tapi ayah juga harus memperhatikan kesehatan ayah sendiri. Maaf, kondisi seperti ini, kami juga pertama kali mengalaminya. Dokter, kumohon asalkan bisa membuat istriku sadar. Meski menghabiskan seluruh hartaku pun aku rela. Aku mohon kepadamu. Untungnya, setidaknya masih ada Singhan di keluarga ini. Rumah sakit di provinsi sebelah pernah menangani pasien dengan kondisi serupa. Anda bisa membawa istri Anda untuk mencoba di sana. Baik. Saya akan segera mengurus prosedur pemindahan rumah sakit. Terima kasih. Nona, cari siapa? Jiang Shiyu. Ibumu begitu baik padamu. Bagaimana beraninya kau mendorongnya ke jalan raya jika ibumu mengalami sesuatu yang tidak diinginkan? Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Ayah jangan marah. Ayo kita pergi. Jiang Man, apakah kau yang membuat cerita? Di depan Singhan? Nona, kamu baik-baik saja? Sakit, sangat sakit. Jiang Shiyu, kami telah melakukan pemeriksaan menyeluruh pada Anda. Hasilnya tidak terlalu optimis. Hasilnya tidak begitu baik. Bahu kirimu patah. Ada banyak memar pada jaringan lunak di seluruh tubuh. Ligamen lutut kanan rusak, meniskus juga cedera. Tetapi, bukankah hanya didorong? Bagaimana bisa? Dorongan itu hanya pemicunya. Penyebab dasarnya adalah osteoporosis akibat kekurangan gizi jangka panjang. Benturan kecil sekalipun bisa menyebabkan cedera parah. Kekurangan gizi jangka panjang. Ya, laporan juga menyebutkan kamu menderita gastritis lapar. Boleh tanya, Apakah kamu sering tidak makan sampai kenyang? Tidak kenyang? Bu, karena aku lapar. Selain itu, berdasarkan kondisi penyembuhannya, luka di tubuhmu
terbentuk karena pemukulan dalam jangka panjang. Boleh tanya, apakah kamu mengalami penganiayaan jangka panjang? Berapa lama jangka panjangnya? Setidaknya sudah 3 tahun. 3 tahun? Man-Man dibawa pulang 3 tahun lalu kan? Nona Man-Man. Kamu mau apa? Bu, rumah ini tidak bisa menampungku lagi. Lebih baik aku kembali ke panti asuhan. Mama Zhao, katakan. Nyonya, sejak kamu membawa pulang nona kedua, nona pertama sering membuat masalah. Sekarang dia bahkan membalik dirinya sendiri. Dengan perban, bilang mau menuduh nona kedua. Ada hal seperti ini. Bukan Bu, aku. Apa kamu mau bilang? Luka-luka di tubuhmu ini, semua ulah Man-Man. Bu, Aku kasih tahu, Jiang Xiu, kalau bukan karena hubungan ibu anak, selama lebih dari 20 tahun ini, aku tak akan biarkan kamu terus tinggal di rumah ini. Singkirkan pikiran-pikiran kotormu itu. Ternyata Shiyu tidak berbohong, tapi aku tak pernah percaya padanya. Tak heran setelah aku bawa Man-Man pulang, dia tak lagi dekat denganku, selalu pura-pura sakit saat kutemui. lalu lihat ruam di tubuhmu ini. Kantung wangi lili ini. Jangan pernah dipakai lagi, mengerti? Kantung wangi ini dicampur lili. Ya, hanya digiling jadi bubuk. Orang biasa takkan sadar. Kantung wangi ini pemberian Man-Man. Aku juga punya satu. Bu, Kak, ini kantung wangi yang kubuat khusus untuk kalian. Katanya paling menenangkan. Harus dipakai setiap hari ya, Kakak. Tak heran. Tidak heran Shiyu merasa tidak enak setiap kali bersentuhan denganku. Kupikir dia berpura-pura sakit dan merajuk. Jiang Man-Man, wahai Jiang Man-Man, trik licik seperti ini. Bagaimana bisa terpikir olehmu? Darah dagingku Jiang Yun. Mana mungkin begitu jahat dan beracun? Cepat cocokkan golongan darah untuk pasien nomor 15. Nomor 15? Bukankah itu tubuhku? Kamu tidak bisa keluar sekarang. Dokter, saya anak angkat dari tempat tidur pasien nomor 15. Dia kenapa? Golongan darah apa? Dia sangat butuh transfusi darah sekarang. Tapi rumah sakit, kami tidak punya pasokan plasma yang cukup. Kalau begitu cepat hubungi putri kandungnya. Saya anak angkat, tidak ada hubungan darah. Justru itulah yang dibutuhkan, tidak ada hubungan darah. Antara kerabat saudara langsung hanya akan meningkatkan risiko penyakit keturunan. Cepat, ikut aku. Bukankah tidak ada hubungan darah? Bagaimana mungkin? Dokter, kenapa? Bukankah kamu anak angkat? Mengapa darahmu dan pasien? Tingkat kemiripannya begitu tinggi, muncul reaksi yang tidak diinginkan. Apa? Mungkinkah? Apakah Shiyu sebenarnya adalah putri kandungku? Maka semua yang dilakukan Jiang Man-Man menjadi masuk akal. Aku tidak boleh mati. Aku harus menyelidiki hal ini sampai jelas. Rumah sakit sebelah mengirimkan plasma. Cepat masuk. Tolong selamatkan dia. Mohon tolong selamatkan dia. Penanganan tepat waktu. Pasien sudah terlepas dari bahaya kematian. Terima kasih dokter. Jiang Man-Man, biarkan aku lihat. Kau sebenarnya keturunan siapa? Di sini dilarang merokok. Menyebalkan, aku harus datang untuk membayar biaya operasi si nenek tua Jiang Yun. Jiang Xiu. Apa yang dia pegang? Isinya apa? Bukan apa-apa, kembalikan padaku. Semakin kau larang aku melihat, aku semakin ingin melihat. Laporan pemeriksaan? Jangan-jangan dia sudah tahu? Laporan pemeriksaan? Jangan-jangan dia sudah tahu? Untung, laporan endoskopi lambung. Kenapa?
mau pakai ini lagi untuk cari simpati di depan Jiang Yun. Dia pernah percaya padamu, tapi sekarang kamu mau melapor, juga tidak akan menemukan orangnya. Jiang Yun sudah dibawa ayah ke provinsi sebelah untuk berobat. Kamu salah paham, aku tidak mau melapor. Nah, itu baru benar. Kalau tahu diri, pergilah sendiri dari keluarga Jiang. Kalau tidak... Si imut ini tinggal 1 hari lagi di keluarga Jiang. Berarti tambah 1 bahaya. Di sini tidak boleh merokok. Ternyata dari awal sampai akhir, Shiyu adalah anakku sendiri. Tapi apa saja yang telah kulakukan padanya? Yang harus pergi adalah orang berhati jahat ini, yang masih berbohong. Singkirkan niat-niat kotormu. Rencana besar seperti ini, hanya dengan Jiang Manman sendiri. Pasti tidak mungkin diselesaikan. Tapi tidak peduli siapa kaki tangannya. Berani memisahkan kami, ibu dan anak kandung. Maka jangan harap ada yang bisa lolos. Yang paling mendesak adalah menemukan cara untuk kembali ke tubuhku sendiri. Tapi dalam keadaan sekarang ini, bagaimana sebenarnya ini bisa terjadi? Katanya malam ini ada bulan darah lagi. Benarkah? Aku dengar orang bilang, kalau berdoa saat bulan purnama darah, keinginan bisa terkabul. Benar atau tidak? Mau coba tidak? Jadi asalkan aku berdoa saat bulan darah muncul, aku bisa kembali ke tubuhku sendiri. Hanya tersisa 1 hari lagi sebelum bulan darah muncul, Shiyu. Tunggu sampai ibu kembali ke tubuhnya sendiri. Ibu pasti akan mengganti rugimu berlipat ganda. Sepuluh menit lagi, bulan darah akan muncul. Aku heran mengapa tidak bisa menemukanmu di mana-mana. Ternyata bersembunyi di sini. Apa yang kamu lakukan di sini? Untuk apa? Tentu saja mencari suami idaman untukmu dan mengantarmu ke kamar pengantin. Secara nominal, aku masih putri sulung keluarga Jiang. Tidak takutkah kamu ketika ibu bangun Dan menanyakan keberadaanku? Nanti cari saja alasan apapun, itu sudah cukup. Katakan saja kamu kabur dengan pria liar. Selama bertahun-tahun ini, apapun alasan yang kukarang, dia selalu percaya. Salahku. Semua ini karena kebodohanku yang memberi Jiang Manman keberanian untuk menyakiti Shiyu lagi dan lagi. Bawa dia pergi. Tolong kembalikan aku ke tubuhku sendiri. Aku sudah kembali ke tubuhku sendiri. Tentu saja untuk mencarikanmu suami idaman dan mengantarmu ke kamar pengantin. Tidak baik. Shiyu dalam bahaya. Siapkan kereta. Pengantin masuk rumah rezeki dan kebahagiaan pun ikut masuk. Ini di mana? Kenapa aku di sini? Haha, kenapa kamu di sini? Tentu saja untuk menjadi istriku. Hahaha. 1. Sujud kepada langit dan bumi.
Sudah, jangan lanjutkan sujud kepada orang tua. Sudah berapa tahun aku tidak merasakan wanita. Cepat masuk kamar pengantin. Hahaha. Jangan, Man-Man. Man-Man, tolong aku, Man-Man. Kakak, nikmatilah dengan baik yang kucarikan untukmu. Suami idaman ini. Ayo. Lebih cepat. Jiang Man, jika sesuatu terjadi pada Shiyu, aku akan membuatmu membayar 100 kali lebih menyakitkan daripada mati. Jiang Yun sedang menuju ke tempat Li Shouchai. Ayo, si cantik, pergi sial. Lepaskan aku. Pergi, lepaskan aku. Lepaskan putriku. Bagaimana mungkin? Kakak menipuku dan membawaku ke sini untuk menjualku sang kebujangan tua untuk dijadikan istri. Kau bilang Shiyu yang menipumu dan membawamu ke sini. Di mana dia? Cari dan bawa dia ke sini. Baik. Begitu buru-buru mencari Jiang Shiyu, ingin membelaku dan melampiaskan amarah ini ya, tentu saja wanita bodoh Jiang Yun ini tetap seperti biasa menyayangiku. Lepaskan aku. Kalau mau hidup, lakukan seperti yang kukatakan. Tanggalkan pakaiannya. Jangan. Ayo, seperti dulu, tampar Jiang Shiyu sekeras-kerasnya. Kakak, dulu kau memukul dan memarahiku, itu sudah. Mengapa kau harus menjualku ke pegunungan? Kau bilang Shiyu yang menipumu dan membawamu ke sini untuk dijual ke bujangan tua. Iya. Kalau begitu kutanya, mengapa uangmu ke 50.000 dari bujangan tua itu masuk ke akun rekening bankmu? Ini kartu bank yang kakak sebutkan sebelumnya. Katanya ada masalah, minta tolong aku. Menerima pinjaman dari temannya. Aku juga tidak tahu. Kalau ini uang hasil menjualku. Benarkah? Lalu sepatu pengantinnya? Kamu beritahu aku, sepatu pengantin yang seharusnya di kakimu, kenapa ada di kaki Shiyu? Sial, lupa ganti sepatu. Ini kakak, dia mengeluh lumpur di jalan gunung. Mengotori sepatunya, dia memaksa memakai yang baru milikku. Tidak percaya, tanya saja pada mereka. Benar-benar, aku bisa membuktikannya. Ya. Ya, si cewek ini terima uangku, bilang akan menikahkan adiknya, menikah denganku jadi istri. Baik. Sangat baik. Sudah kuduga, dia tetap paling percaya padaku. Pengawal. Ya. Putar rekaman CCTV rumah. Aku ingin lihat bagaimana Shiyu menjual Jiang Man. CCTV, Bu. Aku rasa tidak perlu melakukan ini. Kenapa tidak perlu? Ibu harus melihat rekaman ini untuk menyerahkan penjual manusia yang kejam ke penjara. Nyonya, rekaman CCTV sudah diputar. Putarkan.
Kamera pengawas keluarga Jiang hanya orang kepercayaan saya yang punya izin melihat, bisa dalam waktu sesingkat. Ini menghapus jejak. Berarti kaki tangan Jiang Manman sudah menyusup ke dalam keluarga Jiang. Siapa ya? Bu, kakak sudah berani bertindak di rumah, rekaman kamera. Pasti sudah dia hapus. Shiyu, ibu tanya, apa yang mereka katakan itu benar? Tentu saja. Masih berbohong? Keluarga Jiang sebesar ini, masa sampai kekurangan makanan untukmu? Sudahlah, apapun yang dikatakan Jiang Manman, biarlah begitu. Salahku membuat Shiyu benar-benar kecewa. Aku tanya sekali lagi, yang baru saja kau nikahi, sebenarnya yang mana? Yang ini. Kau yakin? Aku yakin. Baik, kalau begitu hari ini, aku terima kau sebagai menantu. Aku menikahkan putri kepadamu. Apa katamu? Apa yang kau katakan? Anda sungguh bersedia menikahkan putri yang secantik bunga ini dengan saya? Semua yang hadir hari ini, saksikanlah. Saya Jiang Yun hari ini secara resmi mengakui menantu ini. Mulai hari ini, dia adalah istrimu. Wahai mertuaku yang baik. Anda 100% tenang, saya pasti akan menyayangi putri Anda. Malam ini masuk kamar pengantin, tahun depan saya akan membuat Anda menggendong cucu. Pergi. Jangan sentuh aku, Ibu. Apakah Ibu keliru? Saya ditipu oleh Shiyu dibawa ke sini. Saya juga korban. Ibu juga tidak punya pilihan. Kamu sudah melakukan upacara pernikahan dengannya. Ibu juga tidak bisa membatalkan pernikahan ini. Tidak, Ibu, bukan begitu. Mulai hari ini kalian berdua jalani hidup dengan baik. Ibu akan menyempatkan diri mengunjungimu. Shiyu, ayo kita pergi. Ibu mau kemana, istri? Kembali. Jangan. Shiyu, dulu ibu terlalu bodoh. Mudah percaya pada kata-kata sepihak Jiang Manman sehingga menyakitimu. Mulai sekarang, ibu tidak akan membiarkanmu menderita sedikit pun lagi. Di hari-hari mendatang, ibu akan mengganti rugi berlipat ganda untukmu. Bu, kalau begitu, bagaimana dengan Jiang Manman? Apakah ibu benar-benar berencana menikahkannya dengan bujangan tua itu? Kamu berharap itu benar? Tidak berharap, meskipun Jiang Manman sangat menjengkelkan, tapi biarkan hukum yang menghukumnya. Kejahatan seperti perdagangan manusia, kapanpun tidak seharusnya menjadi sarana balas dendam. Tentu saja, inilah anak kandungku, Jiang Yun. Ibu sangat senang kamu bisa berpikir seperti itu. Oh, apa maksudnya? Lepaskan aku, jangan sentuh aku. Pakai sepatuku, aku yang mengurusmu, kamu adalah orangku. Aku tahu, kamu pasti akan datang menyelamatkanku. Matilah kau. Ibu berpikir sama sepertimu, menghukum Jiang Manman. Masalah ini serahkan saja pada hukum. Orangku selalu tinggal di sana, mungkin saat ini seharusnya sudah menyelamatkannya. Aku tahu, Nyonya, hanya marah sesaat. Bagaimana dengan Nona Manman? Di mana Nona Men? Tidak ada. Shiyu, sebenarnya kaulah yang Pak Jiang, ada orang yang mendahului kita. Nona Men sudah diselamatkan? apa?
Shiyu, ada apa denganmu? Bahu saya sakit sekali, mungkin sebelumnya. Tidak sengaja terbentur sesuatu. Ayo, Mama akan mengantarmu ke rumah sakit. Kata dokter, tubuhmu terlalu lemah ke depan. Harus banyak mengonsumsi makanan bergizi. Ibu sudah bangun? Selamat. Anda siapa? Saya perawat. Saya merawat ibu saat dirawat di sini. Sangat terkesan dengan suami ibu. Dia sibuk sekali, tapi tetap sering datang menjenguk. Suami saya memang sangat perhatian. Benar-benar. Dia juga berpesan khusus pada kami. Jika perlu transfusi darah, jangan sekali-kali menggunakan darah. Putri sulung ibu, katanya tidak cocok. Pria yang begitu teliti dan perhatian sangat jarang ditemui. Mungkinkah dia sudah lama tahu bahwa Shiyu adalah putri kandung kami? Tapi mengapa dia selalu menyembunyikannya? Jangan-jangan Jiang Manman adalah anak haram. Dia dengan wanita lain. Ibu. Sudahlah, lebih baik tunggu sampai aku menyelidiki semuanya. Lalu beritahu kebenaran pada Shiyu. Ibu, kenapa kamu? Ibu baik-baik saja, hanya agak lelah. Ayo kita pulang. Sudah semalaman, baunya masih ada. Aku kesal sekali. Wanita Jiang Yun ini. Kamu bilang, tiba-tiba sikap Jiang Yun padaku berubah drastis. Jangan-jangan dia menemukan sesuatu. Tidak mungkin. Mama Zhao mendengar langsung Jiang Yun bilang, dia hanya menakuti kamu. Meski aku tidak menyelamatkanmu, dia sudah menyiapkan orang untuk keluarkan kamu. Lagi pula, kita masih punya satu senjata rahasia. Nyonya, hasil tesnya sudah keluar. Dengan bidak catur ini, setiap gerak-gerik Jiang Yun akan berada dalam genggaman kita. Jika tangan lawan bisa menjangkau rumah, tentu juga bisa menjangkau sekretaris dan lembaga identifikasi ini. Lebih baik berjaga-jaga. Tidak ada hubungan darah. Tidak ada hubungan darah. Kenapa masih tidak ada hubungan darah? Anakku sayang, pulanglah dan tidurlah nyenyak. Jangan khawatir. Dengan cara pemeriksaan Jiang Yun ini, meski dia memeriksa seluruh lembaga identifikasi di dunia, tidak akan ditemukan apa-apa. Mungkinkah aku benar-benar salah paham tentang Singhan? Tidak, aku harus pergi menyelidiki sendiri. Laporan pemeriksaan ini akan segera kuhancurkan. Kamu juga harus tutup mulut. Jangan sampai Nyonya ketahui. Ternyata. Tapi ya bagaimana kalau Nyonya sudah tahu semua? Nyonya tidak akan tahu. Ada hal apa yang tidak boleh ku ketahui? Tidak ada apa-apa. Ini hanya laporan kerugian perusahaan untuk kuartal ini. Orang-orang di perusahaan ini tidak becus. Hal kecil seperti ini saja tidak bisa ditangani. Aku takut kamu marah melihatnya. Berapa kerugiannya? Biar aku lihat. Kamu baru keluar dari rumah sakit. Jangan pusingkan hal-hal seperti ini. Berikan padaku. Sudah kukatakan, tidak ada yang menarik untuk dilihat. Singhan, kalau hatimu tidak bersalah, mengapa tidak mau memperlihatkannya padaku? Shiyu, bagaimana bisa terkena penyakit seperti ini? Aku bahkan berencana memilih hari yang baik, lalu membuatkan penyakit kotor untukmu. Sungguh kejamnya Jiang Manman. Nanti akan kita selesaikan bersama. Aku tahu karena Shiyu, kamu melakukan hal-hal salah itu. Selalu merasa tidak puas padanya.
Kalau sampai kamu tahu Shiyu terkena, mungkin kamu akan mengusirnya dari rumah. Aku sudah membesarkan anak ini lebih dari 20 tahun. Meskipun bukan anak kandung, tapi sungguh tidak tega melihatnya terlantar di luar. Xinghan, tanpa mengetahui bahwa Shiyu adalah anak kandungnya sendiri, bisa melakukan sampai sejauh ini. Aku salah paham padanya. Xinghan, maafkan aku. Antara kita ngomong apa maaf iya. Penyakit Shiyu ini harus diperhatikan. Terutama tidak boleh menerima transfusi darahnya, tahu? Ternyata karena ini baru melarangku menerima transfusi darah Shiyu. Masuk. Direktur Jiang, hanya pewaris yang sebelumnya Anda siapkan. Untuk Nona Manman sudah dikirim ke rumah Anda. Perlu Anda konfirmasi sendiri. Kalau begitu aku pergi dulu. Silakan. Sajikan. Jiang Yun, oh Jiang Yun, mulutmu bilang kecewa padaku. Tapi sebenarnya aku yang paling kamu andalkan, kan? Bu, ini terlalu boros. Lagi pula, yang akan diumumkan besok adalah masa depan keluarga Jiang. Harusnya tetap terlihat pantas. Masa depan? Maksud ibu, pewaris? Aku sudah melatihmu sebagai pewaris selama 3 tahun. Sudah waktunya aku memberikan jawaban untukmu. Semua ini disiapkan untuk sang pewaris. Bu, aku tahu ibu paling sayang padaku. Aku pasti tidak akan mengecewakan ibu. Pergilah, persiapkan dirimu dengan baik. Lagi pula, besok adalah momen penting dalam hidupmu. Jiang Manman, sudah siapkah kamu menjadi bahan tertawaan seluruh kota Jiang? Ada janji temu, yang tidak ada janji tidak boleh masuk. Aku masuk ke rumah sendiri. Buat apa janji temu? Aku kasih tahu, bos kalian adalah ibu mertuaku. Nanti seluruh gedung ini akan jadi milikku. Bangun, kakek tua, katak yang ingin makan daging angsa, sudah banyak kulihat tapi yang seusiamu. Ini baru pertama kali. Dasar perempuan tak tahu diri bos kalian. Sendiri yang mengakui aku sebagai menantunya. Oh, Dokumen putrinya masih ada padaku. Jiang Shiyu, Nona Manman selalu paling benci dengan si jalang ini. Aku sampaikan kabar ini padanya, mungkin dia senang. Dan memberiku hadiah. Tunggu, aku akan sampaikan untukmu. Nona Manman, di pintu ada kakek tua cari Jiang Shiyu. Katanya Jiang Shiyu adalah istrinya. Oh? Jiang Shiyu? Oh, Jiang Shiyu. Kau tunggu saja jadi bahan tertawaan. Cepat bawa si kakek tua itu masuk. Kakak bayiku, saatnya untuk memperkenalkan kakak ipar ke seluruh grup Jiang. Cepat bawa orang tua itu masuk. Kakakku yang baik, sudah waktunya untuk memperkenalkan kakak ipar kepada seluruh grup Jiang. Ya, bukankah ini kakakku yang tidak ada hubungan darah dan masih tinggal di keluarga Jiang dengan muka tebal itu? Kenapa kamu datang ke sini? Iya, ibu yang menyuruhku datang. Dengar-dengar masih bilang ibu, itu ibuku. Bukan ibumu. Mana mungkin ibuku mengizinkanmu, wanita yang berwajah tebal ini, untuk menghadiri acara pelantikanku? Benar juga, Jiang Shiyu. Manman baik hati memanggilmu kakak. Kamu benar-benar menganggap diri sebagai anggota keluarga Jiang. Sungguh menyusahkan Manma. Seharusnya dia adalah anak tunggal yang dimanjakan, sekarang malah ditempel oleh pester lintas seperti ini. Wanita ya tetap wanita, meskipun diambil oleh keluarga kaya. Seperti keluarga Jiang, sifat buruk dasarnya tidak bisa diubah. Berkata bohong terus.
Aku tidak bohong. Benar-benar ibu yang menyuruhku datang untuk menghadiri pesta ini kamu. Kalau tidak percaya, aku bisa telepon sekarang untuk membuktikannya. Man, wanita ini begitu berani. Jangan-jangan dia benar-benar diundang oleh ibumu. Iya, Man. Apa kita harus menghentikannya? Takut apa? Biarkan dia telepon. Kalian tidak tahu. Beberapa tahun terakhir ini, ibuku setiap kali menerima teleponnya, langsung mematikan telepon dengan wajah kesal. Halo. Halo. Sekretaris Chen, aku baru keluar, segera sampai. Maaf, pengguna yang Anda hubungi, aku akan menelpon lagi. Kamu datang tanpa diundang ke pesta saya. Mencari makan gratis saja sudah keterlaluan. Sekarang berani menggunakan nama ibu untuk menekan saya, ya? Tidak, sungguh. Benar-benar ibu yang menyuruhku datang. Benar-benar berbohong tanpa persiapan. Bagaimana mungkin ibu mengizinkanmu datang? Kamu lupa bagaimana dia di depan orang lain. Mencacimu berhati jahat? Atau lupa karena dia kasihan padaku? Bagaimana dia menghukummu? Atau lupa? Kamu seperti anjing berlutut di pintu pusat rehabilitasi. Memohon padanya untuk tidak membuangmu ke sana. Tapi dia pergi tanpa menoleh. Nona, si tua bangka itu sekarang ada di pintu. Bawa dia masuk. Semuanya, sambil ada kesempatan ini, saya ingin umumkan kakak saya ini sangat suka pamer demi membeli beberapa tas. Sudah lama nempel pada pria tua, inilah dia. Ini dia. Menantuku. Kau membuatku orang tua ini mencari dengan susah payah. Pergi kau. Jangan asal panggil. Hei, perempuan brengsek, ibumu sudah lama menjodohkanmu denganku. Masih pura-pura suci. Man, bukannya kau bilang pria brengsek ini mencari Jiang Xiyu? Kenapa dia memanggilmu menantu? Ya, dia salah orang. Omong kosong. Dengarkan baik-baik, perempuan brengsek ini memberiku 100.000 yuan bilang menjual kakaknya untuk jadi istriku. Hei, tapi ketahuan ibunya malah balik menyalahkan. Bilang kakaknya yang menjualnya, bilang kakaknya memaksanya menikah denganku, ibunya. Lalu memanfaatkan situasi, menikahkannya denganku, jadi istriku. Astaga. Diam kalian, iya? Dia, pasti perempuan Jiang Xiyu ini menyuap pria tua brengsek ini. Ingin menjelekkan namaku, Satpam. Cepat usir dia. Menantu. Sedangkan kamu. Direktur Jiang datang. Cepat sembunyikan dia, jangan sampai ibuku melihat. Sembunyikan dia cepat, jangan sampai ibu melihatnya. Apa yang tidak boleh kulihat? Ibu, kenapa ibu datang? Di mana Xiyu? Ibu, kenapa ibu mencari kakak? Jangan banyak omong, aku tanya di mana Xiyu. Ibu, bukankah hari ini pesta untukku? Kenapa ibu selalu memikirkan kakak? Pestamu, kau benar-benar bisa membanggakan diri. Aku datang hari ini untuk mengumumkan secara resmi. Xiyu lah penerusku. Aku tidak mencarinya. Lalu mencari kamu. Apa? Ibu. Minggir. Aku tanya sekali lagi kepada kalian semua, di mana Xiyu sebenarnya? Aku tidak tahu.
Ya, kami datang untuk menghadiri upacara penerusan Man-Man. Tidak peduli yang lain. Man-Man, katakan sesuatu. Bukankah kau bilang, hari ini ibumu akan menyerahkan grup kepadamu? Ini kelihatannya tidak seperti itu. Diam kau. Ibu, bukankah ibu bilang hari ini diadakan untukku upacara pelantikan? Untukmu, kau pantas. Aku ingatkan kalian, grup Jiang memberi kepada setiap orang untuk membuat kalian setia kepada grup, bukan setia kepada seseorang. Aku tanya sekali lagi, Shigure. Di mana dia? Dia. Nyonya, ketemu. Lokasi menunjukkan Nona ada di sini. Lokasi menunjukkan Nona ada di sini. Berangkat ke gedung pameran? Jiang Yun, tidak terbayangkan orang yang paling kau percaya adalah pisau paling tajamku. Ini data gedung pameran. Lokasi menunjukkan Nona naik taksi ke mall dulu, lalu di toko pakaian berhenti 10 menit, lalu pergi ke... Kau bohong, Shiyu sama sekali tidak pergi ke gedung pameran ini. Untuk masuk ke gedung pameran ini, harus melewati Taman Bunga Lili. Tapi Shiyu dia alergi bunga lili. Bagaimana mungkin dia masuk ke sini? Mengawal kunci seluruh gedung. Kendalikan sekretaris Chen untukku. Cepat, segera singkirkan Jiang Shiyu. Jangan sampai ibuku tahu. Masih bengong apa? Telinga tuli semua. Man-Man, tadi ibumu bilang, Jiang Shiyu adalah penerusnya. Ini bagaimana sebenarnya? Hanya ucapan emosi saja. Tapi aku merasa nada bicaranya sangat serius. Serius? Aku beritahu kalian, ibuku menemukanku kembali. Hari kedua langsung buat wasiat. Rumah mobil keluarga Jiang dan perusahaan semuanya milikku, Jiang Shiyu. Hanyalah seorang wanita yang entah dari mana ditemukan. Setelah kemarahannya reda beberapa hari ini, dia pasti akan datang dan minta maaf padaku. Saat itu aku masih harus pertimbangkan. Apakah akan memaafkannya atau tidak? Bu, kenapa ibu kembali lagi? Bu, kenapa ibu kembali lagi? Bu, ibu sedang melihat apa? Shiyu. Bah. Ibu sudah datang, jangan takut. Sekarang, saatnya menangani penipu yang merebut tempat ini. Penipu? Jiang, siapa yang kau maksud penipu? Kau Jiang Man-Man. Bu, apa maksud ibu? Aku adalah putri kandung ibu. 3 tahun lalu, ibu sendiri yang menjemputku dari panti asuhan. Kita juga melakukan tes DNA. Dulu, aku sendiri yang terlalu bodoh. Sampai percaya pada laporan palsumu ini. Membuat putri kandungku sendiri menderita 3 tahun penyiksaan yang tidak manusiawi. Apa? Jiang Man-Man dan Direktur Jiang tidak memiliki hubungan darah? Apa? Jiang Man-Man dan Pak Jiang tidak ada hubungan darah. Sedangkan Jiang Shiyu adalah putri kandung Pak Jiang. Sekarang semua sudah tahu kan, dia Jiang Man-Man. Sama sekali bukan putri kandungku, 3 tahun lalu. Dia memalsukan tes DNA, membuatku mengira saat
melahirkan, terjadi kesalahan tukar bayi. Kemudian dengan mengandalkan statusnya sebagai putri keluarga Jiang, diam-diam menyiksa putri kandungku selama 3 tahun penuh. Rupanya dialah si palsu itu. Rupanya maling teriak maling. Pantasan selalu ingin mengusir Jiang Shiyu. Rupanya takut ketahuan ya. Sungguh tak tahu malu. Merebut hidup orang, masih begitu sombong. Kalian diam! Laporan ini palsu-palsu, Ibu. Aku putri kandung, Ibu. Putri kandung. Nyonya, laporan dari tim lain. Orang yang terlibat penculikan, pria tua lajang dan mak komblang, sudah diserahkan ke polisi. Penipuan, penganiayaan, perdagangan orang. Dan penganiayaan dengan sengaja, semua kejahatan ini digabungkan. Cukup untuk membuatmu dipenjara sampai mati. Ibu, aku tidak mau dipenjara. Tidak mau dipenjara. Jika kamu sekarang mengatakan siapa komplotanmu, aku bisa pertimbangkan untuk membuat surat pernyataan maaf. Katakan siapa sebenarnya komplotanmu. Adalah dia ada. Katakan siapa rekanmu sebenarnya. Iya. Ketemu. Sayang, aku sudah selidiki. Itu Tante Zhao yang mengincar harta keluarga kita, lalu merencanakan trik busuk menukar anak. Nyonya, aku saat itu tergoda oleh keserakahan. Aku ingin mengincar uang keluarga Jiang. Kumohon maafkan aku. Iya, Bu. Aku juga korban. Dulu aku tinggal dengan tenang di panti asuhan, Tante Zaulah. Saya membawa laporan tes DNA. Mendatangiku, bilang akulah putri kandung keluarga Jiang. Aku juga tidak tahu. Ini semua tipuan Tante Zhao. Aku hanya mengira. Setelah hidup sengsara setengah umur, akhirnya akan punya ibu. Ternyata Man juga korban. Tante Zhao ini sungguh hati yang busuk. Iya, Bu. Aku semua ditipu olehnya. Hah. Bagus. Aktingnya bagus. Menjadi penipu. Bisa kau katakan tertipu oleh orang jahat. Kalau begitu kutanyakan. Saat kau memfitnah Shiyu mencuri, melacur hingga kena sifilis, menyiksanya hingga sakit maag, bahkan saat kau menjualnya ke kakek tua itu, apakah itu juga tipuan Tante Zhao? Sungguh hati yang kejam. Cepat masukkan dia ke penjara. Sayang, Man hanya masih muda, belum mengerti. Hanya cemburu buta saja. Lagi pula kita sudah mengasuhnya 3 tahun. Kita akan perketat pengawasan ke depannya. Yang terpenting saat ini adalah mengantar Shiyu pulang dulu, biar dia istirahat dengan baik. Jiang Man, urusan ini setelah kaki tanganmu terungkap, aku pasti akan menyelesaikannya denganmu. Semua kaki tangan yang hadir hari ini akan dipecat bersama-sama. Ayo pergi. Setelah tidur, rasanya sudah lebih baik? Sudah jauh lebih baik. Shiyu, maafkan ibu. Butuh waktu begitu lama untuk menyadari kebenaran yang sebenarnya. Ah, Bu, aku tidak pernah menyalahkanmu. Sebelumnya, Ibu, hanya tertipu oleh Jiang Man dan merasa kecewa padaku. Tapi saat aku mengalami kecelakaan, reaksi pertama Ibu tetap menyelamatkanku. Lihatlah keadaanmu ini. Ayo, ibu ajak kamu keluar beli baju baru. Baju ini, aku merasa pernah melihatnya di suatu tempat. Tapi, yang aku lihat adalah warna abu-abu kecoklatan. Bu, menurutmu mantel abu-abu kecoklatan ini, apakah terlalu gelap? Abu-abu kecoklatan? Wah, ingatanku ini. Aku lupa Shiyu buta warna merah hijau. Warna merah yang dilihat orang biasa. Di matanya adalah abu-abu kecoklatan. Lagi pula, baju ini sepertinya model pasangan. Apa katamu? Hari itu di rumah sakit. Jiang Man dan Fu Xinghan yang memakai setelan baju ini. Saat itu yang kulihat adalah abu-abu kecoklatan. Tapi aku mengabaikan. Itu adalah mata Shiyu. Dia buta warna merah hijau. Akan melihat merah sebagai abu-abu kecoklatan. Sebenarnya, baju itu seharusnya merah. Pantas saja. Berapa banyak tes DNA yang kulakukan tidak bisa terdeteksi. Karena arahku dari awal sudah salah. Jiang Man bukanlah anak haram Fu Xinghan. Melainkan, kekasih, apakah nenek Shiyu didorong jatuh dari lantai? Karena mengetahui rahasia ini.
Cepat pergi. Halo, dokter. Ada yang bisa saya bantu? Ibu Jiang, ibu Anda sudah sadar. Benarkah? Itu bagus sekali. Tapi ibu tua masih belum bisa berbicara dengan jelas. Hanya terus-menerus memberi isyarat. Beliau meminta kami memanggil Anda, tapi telepon Anda tidak diangkat. Oh, maaf. Saya segera ke sana. Oh, sekarang tidak perlu buru-buru. Tidak perlu buru-buru. Kenapa? Karena kami khawatir, ibu tua ada urusan mendesak. Jadi tadi kami menelepon suami Anda. Dan diperkirakan dia akan segera tiba. Apa? Dokter. Tuan Fu, Anda datang. Iya, saya datang untuk merawat mertua saya. Shiyu, nenekmu dalam bahaya di rumah sakit. Aku harus segera ke sana. Nanti, urutan kejadiannya. Akan kukirimkan padamu di perjalanan. Baik, silakan ke sini. Ibu tua Jiang, keluarga Anda sudah datang. Apa yang terjadi dengan anak tua ini? Dia ingin membunuh. Bu, akhirnya ibu bangun. Ibu saya terlalu terharu, dokter. Bolehkah kami? Berdua saja sebentar. Baiklah, tapi perhatikan emosi pasien. Lihatlah, nenek ini sampai menangis terharu. Baik, terima kasih atas kerja kerasnya. Si tua bangka. Sebenarnya, aku ingin membiarkanmu hidup. Tapi siapa yang menyuruhmu? Tengah malam, tidak tidur, melihat sesuatu yang tidak seharusnya kau lihat. Aduh, masakan malam ini agak asin ya. Aku masih harus berpura-pura menjadi putri kandung kalian. Sampai kapan, Ayah? Ayah. Sampai kapan aku harus berpura-pura menjadi putri kandung kalian? Sampai kapan? Ayah? Ayah? Sabarlah, tunggu sampai Jiang Yun menyerahkan perusahaan. Kita tidak perlu lagi seperti sekarang ini, bersembunyi setiap hari. Tapi, apakah si tua Jiang Yun itu otaknya di leher? Laporan DNA palsu bisa menipunya, dan dia benar-benar mengira Jiang Shiyu adalah putri Pak. Siapa? Siapa di sana? Berhenti. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Kenapa panik? Dalam 10 menit lagi, kambing hitam akan datang memeriksa. Tenang, setelah kau mati, aku akan menyiapkan peti-mati yang bagus untukmu. Tenang saja. Setelah kamu mati, aku akan menyiapkan peti-mati yang bagus untukmu. Tuan Fu. Ini milik Anda. Itu ibu mertuaku. Biar aku saja, jangan repot-repot. Aduh, habis melayani istri, sekarang melayani ibu mertua. Sekarang ini pria baik dan perhatian seperti Anda. Oh, sudah jarang ditemui. Anda terlalu memuji. Ini semua kewajibanku. Silakan Anda sibuk dulu. Kakak, kamu benar-benar mendapatkan menantu yang baik. Waktu itu anakmu dirawat di rumah sakit, dia juga tidak pernah meninggalkannya. Sudah seharusnya. Oh ya, tadi sepertinya aku melihat Dokter Wang mencari Anda. Ada hal seperti itu? Oh ya Tuan Fu, bagaimana kondisi istrimu sekarang? Sudah jauh lebih baik, jauh lebih baik. Baguslah. Terima kasih atas perhatiannya. Oh, kalau ada kebutuhan, panggil aku saja. Baik. Kalau butuh bantuan, panggil aku. Wanita ini sungguh menyebalkan. Nenek, aku akan mengantarmu pergi. Aku bilang, kamu ini wanita, tidak mengerti bahasa manusia. Istri. Akhirnya kamu bangun. Aku sudah tahu semuanya, sayang. Kenapa kamu datang? Sayang, tadi saat aku masuk, aku lihat di tanganmu. Sepertinya ada botol obat.
Sayang, tadi saat aku masuk, aku lihat di tanganmu. Sepertinya ada botol obat. Oh, ini adalah... Sayang, terima kasih. Dokter bilang, ibu harus minum obat nutrisi setiap hari. Aku terlalu sibuk. Untungnya kamu masih ingat hal ini. Hai, tentu saja aku harus peduli dengan urusan ibu kita. Hah? Jiang Yun, si istri tua itu, masih bodoh seperti biasanya. Sekarang masih terlalu dini untuk membongkarmu. Aku akan membuatmu jatuh dan hancur. Sayang, ada satu hal yang ingin kubicarakan denganmu. Kita bicara di luar. Baik. Upacara penerus sebelumnya hanya formalitas untuk pihak luar. Besok aku ingin secara resmi mengadakan rapat pemegang saham untuk memilih penerus secara hukum. Lalu kamu pilih siapa? Siapapun yang kamu pilih, aku mendukungmu. Aku memutuskan untuk mempertahankan keputusan 3 tahun lalu saat kita baru menjemput Man-Man, sayang. Sekarang Man-Man sudah ditemukan. Kupikir, grup Jiang sebaiknya diserahkan kepada putri kandung kita. Aku setuju. Sayang, kamu tidak keberatan kan? Tentu saja aku tidak keberatan. Rapat umum pemegang saham besok. Saya sudah tidak sabar menunggunya. Berdasarkan keputusan bersama Dewan Direksi dan Tuan Jiang, Penerus grup Jiang adalah Nyonya Jiang Shiyu. tidak mungkin, bukankah engkau bilang memilih saya? Ya, istri. Bukankah kau bilang akan mempertahankan keputusan 3 tahun yang lalu? Memang mempertahankan keputusan 3 tahun yang lalu. Ini adalah keputusan 3 tahun lalu yang harus dipertahankan dari awal hingga akhir. Yang saya katakan adalah menyerahkan grup kepada putri kandung kami, yaitu Shiyu. Bahkan jika Anda memilihnya, tidak ada gunanya untuk menjadi penerus. Bukankah kita harus melihat laporan strategi? Di mana laporan Jiang Shiyu? Berani tidak membandingkannya? Bandingkan kemampuan. Shiyu pasti tidak akan kalah darimu. Keluarkan laporan strategi yang diajukan oleh kedua kandidat. Keluarkan. Baik. Ini milik Nona Shiyu. Bagaimana bisa begini? Bagaimana jika kalah? Cukup suap seseorang, tukar laporan kami berdua, selesai. Semuanya, sekarang lihat milikku. Bukankah ini laporanku? Rencana yang matang, pemikiran yang teliti, generasi muda yang mengagumkan. Bahkan mempertimbangkan risiko sangat langka. Tingkat seperti ini baru layak menjadi penerus. Terlalu berlebihan. Fakta membuktikan kemampuanku jauh melampaui Jiang Shiyu. Jika Anda hanya menggunakan hubungan darah untuk menentukan penerus, mungkin sulit untuk meyakinkan semua orang. Benar. Ini jelas dibuat oleh Shiyu. Kamu mencuri hasil kerjanya. Jangan emosi, Direktur Jiang. Anda tidak bisa hanya karena saya lebih unggul dari putri kandung Anda, lalu menyiramkan air kotor. Semuanya ke saya, kan? Kamu? Aku pasti akan menyelidikinya sampai tuntas. Bu, aku tidak bisa selamanya bersembunyi di balik perlindunganmu. Beberapa pertempuran harus ku jalani sendiri. Kamu mau apa? Karena kamu bilang ini milikmu, maka saya tanya. Model di halaman ke-5, berdasarkan algoritma apa? Data di halaman ke-8 berasal dari lembaga mana? Kasus di halaman ke-10 berasal dari perusahaan mana? Ini. Orang yang paham pasti tahu. Jangan kira di sini. Kamu bisa membuat laporanku jadi milikmu dengan berbuat onar. Milikmu. 3 data dalam laporan ini berasal dari tesis sarjana saya. 2 model sudah saya didaftarkan hak cipta yang lebih penting. Setiap halaman telah saya sisipkan watermark tersembunyi. Sekarang saya akan mendekripsikannya untuk semua. Bukti sudah jelas. Apalagi yang mau kamu bantah? Tidak berbakat dan tidak beretika, orang seperti dia. Bagaimana pantas jadi penerus? Nona Shiyu memang luar biasa. Memang punya gaya Direktur Jiang, posisi penerus. Pasti milik Nona Shiyu. Jiang Man-Man, apalagi yang mau kamu katakan? Jiang Shiyu. Sudahlah, Man-Man hanya sesaat tidak berpikir jernih.
Kita semua satu keluarga. Mengapa harus dipermalukan seperti ini? Lagi pula, Shiyu juga tidak mengalami kerugian apapun, kan? Satu keluarga, Fu Xinghan, kamu memperlakukan selingkuhanmu. Benar-benar tanpa batas memanjakannya. Jiang Yun, kamu gila. Ngomong apa sembarangan? Saya, Jiang Yun, tidak pernah bertempur tanpa persiapan. Apakah kamu ingin saya membagikan foto dan video ini? Lemparkan semuanya ke wajahmu. Lalu apa? Semua yang kulakukan ini dipaksakan olehmu, Jiang Yun. Fu Xinghan, keluarga Jiang telah memperlakukanmu dengan baik. Mengapa kau bersekongkol dengan selingkuhan untuk merebut harta keluarga, bahkan menyiksa putri kandung kami sendiri? Mengapa? Karena keluargamu, keluarga Jiang, tidak pernah menganggapku sebagai manusia. Aku seorang pria, menikah masuk ke keluargamu. Anak memakai nama margamu, perusahaan kau yang kuasai. Coba kau tanyakan di luar sana. Rumah tangga mana yang suami tidak diikuti istri? Kalau saja kau mengerti sedikit tentang 3 kepatuhan dan 4 kebajikan. Dan memberi suamimu sedikit muka. Apakah kita akan sampai pada titik seperti hari ini? Bukankah semua ini dulu kau yang berlutut di depan ibuku memohon untuk ini? Kau bilang mencintaiku. Kau tidak peduli status. Sekarang kau mengeluh di sini. Ini semua karena kau yang memaksaku. Siapa yang menyuruh keluargamu? Keluarga Jiang sangat kaya. Aku seorang pemuda miskin ingin menikahimu. Selain mengalah, apa lagi yang bisa kulakukan? Kesedihan apa lagi yang kau punya? Pergilah mengatakannya di penjara. Fu Xinghan, Jiang Manman, kalian berdua diduga merusak nama baik orang lain, penipuan, penganiayaan dengan sengaja, dan perdagangan orang. Sekarang kalian berdua ditangkap. Teman polisi, dan dia juga, aku melaporkan, dia mencuri rahasia perusahaan. Bawa dia untuk diselidiki juga. Jiang Yun, perempuan jahat seperti kau, semoga kau mati mengenaskan. Semuanya, badai hari ini telah reda. Aku, Jiang Yun, secara resmi mengumumkan bahwa penerus berikutnya untuk grup Jiang di masa depan, dia adalah putri kandung saya, Jiang Shiyu. Identitas sebagai putri keluarga Jiang dulu bagi saya adalah sebuah penderitaan. Namun sekarang bukan lagi. Ini adalah tanggung jawab. Saya bersumpah di sini kepada semua orang, saya tidak akan menyalahgunakan status ini untuk menindas yang lemah. Apalagi mengadakan hubungan darah untuk berebut kekuasaan. Saya akan membuktikan dengan tindakan nyata. Saya akan memimpin keluarga Jiang menuju era yang baru.